Oke, selamat bergabung kembali dengan Matematika Asik untuk materi statistik. Pada saat ini saya akan paparkan menghitung kuartil pada data berkolom. Ya, secara garis besar yang disebut kuartil itu kuart berarti suatu area dibagi atas 4 daerah yang sama besar. Jadi apabila ada data terurut ya dalam statistika, Anda dapatkan kemudian misalkan data terurut itu dari terkecil ke terbesar. Otomatis dari yang paling kecil itu X1, X2, X3 sampai Xn. X1 ini data yang terkecil dan Xn itu merupakan data yang terbesar. Lah kalau area dari X1 ke Xn ini Anda bagi menjadi 2 bagian sama besar, otomatis didapat 2 area yang disebut pembatasnya dengan nama median yang sudah kita bahas pada film yang berjudul menghitung median dengan data berkolom. Kemudian untuk antara area X1 dan median, apabila saya bagi 2 daerah sama besar, antara median dan data terbesar dibagi 2 daerah juga, maka terdapat 4 daerah ini. Nah, 4 daerah ini pembatas-pembatas di tengahnya dinamakan kuartil. Yang Q1 itu otomatis kita namakan kuartil bawah. Kalau median kuartil 2 sudah kita bahas pada hal median. Kemudian kuartil 3 itu merupakan kuartil atas. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang menghitung kuartil bawah. Kuartil bawah disebut juga dengan nama Q1. Nah, ini adik-adik. Nah, sama dengan cara menghitung median sebelumnya. Apabila kita ingin menghitung Q1, pertama Anda tentukan letak Q1 dulu. Q1 terletak pada setengah N posisinya. Gunanya nanti menentukan kelas Q1. Nah, kalau adik-adik perhatikan, nilai Q1 pun sama dengan nilai median. Ada tepi bawah, kemudian ada 1/4 N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas Q1 kali I panjang interval kelas. Jadi yang berubah kalau adik-adik ingin mudah hafalnya, posisi ini. Apabila di median adik dapatkan setengah N, kuartil 1 dia terletak pada 1/4 N. Nah, sesuai dengan posisi gambar. Untuk lebih realnya bisa adik-adik perhatikan pada contoh tabel distribusi nilai di bawah ini. Nah, ini adik-adik dapatkan sudah contohnya, sudah kita sediakan ya. Dari data yang tersedia ini total dijumpai ada 40 bilangan. Jadi total di sini ada 40 bilangan. N-nya berarti 40. I lebar kelas Anda dapatkan nilainya sama dengan 10. Kemudian letak kuartilnya dulu yang perlu ada ditentukan di sini. Sama dengan waktu menghitung median. Letak kuartil itu kita dapatkan Q1 1/4 dari N rumusnya. N sendiri sudah kita peroleh ini 40. Berarti 1/4 dari 40. Nah, adik-adik dapatkan berupa bilangan 10. Otomatis adik-adik butuh 10 bilangan. Ya. 10 bilangan ini adik-adik daftar dari kecil ke besar. Gunanya menentukan kelasnya dulu. Anda butuh 10 bilangan. Diurut dari sini. Saya baru dapat 4 bilangan. Kalau saya masuk ke sini, saya gabung, jumlah frekuensinya 12, otomatis lebih dari 10. Berarti ini 4, sisanya ngambil di kelas ini adik-adik. Karena dia berada di kelas ini, otomatis ini kelas dari kuartil 1-nya. Jadi waktu menjumlah nilai frekuensi tidak boleh lebih dari yang ditetapkan 10 bilangan. Jadi dalam hal ini adik-adik dapatkan kelas kuartil tersebut. Kelas Q1 itu pada interval 51 sampai 60. Nah,
Dari sini adik-adik dapatkan data seperti pada median, yaitu apa saja? Tepi bawahnya Anda dapatkan. Tepi bawah di antara ini 50 dan 51. Berarti nilainya 50,5. Tuh. Kemudian frekuensi kumulatif. Ingat, frekuensi kumulatif, frekuensi yang berada di kelas atas sebelum kelas median, kelas kuartil 1 ini. Di atas cuman ada angka 4 frekuensinya, ya ini berarti frekuensi kumulatifnya. Kemudian F biasa, F kecil itu frekuensi kelas Q1, ini F kecilnya. I-nya sudah tahu 10. Otomatis nilai Q1 bisa kita hitung, yaitu tepi bawah ditambah dengan 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F di mana Q1 berada dikali lebar kelas. Nah, untuk datanya sudah ada diperoleh ini 50,5, kumulatifnya dapat, F kelas Q1-nya dapat. Jadi adik-adik tinggal substitusikan ke rumus yang sudah kita tulis. Tepi bawahnya kita peroleh 50,5, kemudian ditambah dengan 1/4 N ya, sudah kita hitung 10. Frekuensi di atas Q1, di atas Q1 cuma ada satu kelas, nah berarti frekuensi kumulatifnya tetap 4 itu. Kemudian dibagi oleh F di mana Q1 berada 8, hasilnya dikali panjang interval kelas yaitu 10 ini. Nah, dengan demikian adik-adik dapatkan bilangan ini dapat 6 ya, 60 dibagi 8. Otomatis kalau dijumlah hasilnya ini 7,5 ya. Jadi 50,5 ditambah dengan 7,5. Otomatis nilai Q1-nya adik dapatkan sebesar 58. Nah, ini hitungan dengan cara rumus umum ya. Total hasil akhirnya diingat 58. Paham ya, Adik? Nah, sekarang apabila kita selesaikan dengan cara SMART, nah, dengan rumus SMART matematika asik, adik-adik dapatkan misalkan begini. Nah, ini datanya tetap menghitung data bergolong, menghitung kuartil pada data bergolong dengan cara SMART dan cerdas. Sama ya, rumusnya tetap letak Q1-nya 1/4 N, otomatis 1/4 N tadi didapat berapa? Letak Q1-nya 1/4 dari 40. Nah, adik didapatkan 10 bilangan. Nah, ini 10 bilangan saja. Ya, diingat butuh 10 bilangan. Kita hitung dari data yang terkecil sampai menuju yang terbesar. Data yang terkecil di atas didapat bilangan 4 sudah frekuensinya. Kalau saya jumlah dengan yang di bawah 12, otomatis lebih dari 10. Jadi tidak diperbolehkan lebih dari 10. Jadi otomatis yang kita butuhkan sudah ada 4 bilangan, saya butuh 10. Berarti yang 6 sisanya kurang 6 kan ya? Perhatikan ini selisihnya 6. 6 itu adik-adik ngambil dari F yang 8 ini. Dari 8 saya butuhkan 6 nanti. Nah, sama kelas medianya adik-adik dapatkan, kelas Q1-nya ya. Kelas Q1 adik-adik dapatkan pada kelas 51 sampai 60. Nah, otomatis tepi bawahnya adik-adik dapatkan juga di sini. Tepi bawahnya pada bilangan berapa? 50,5. Nah, ini tepi bawahnya. Ya. Lalu untuk penghitungan nilai mediannya, nilai kuartil satunya, kuartil 1 saya gunakan dengan rumus SMART ini tadi.
tepi bawah ditambah P kali I. Tepi bawahnya adik-adik peroleh sudah, yaitu 50,5. Nah, menghitung pecahannya, ingat pada video YouTube yang berjudul median data bergolong dengan cara SMART. Jadi di sini kalau adik-adik perhatikan, kita jumpai ada 8 kotak yang dibutuhkan 6 kotak. Otomatis yang saya arsir yang ini, yang kita butuhkan ini. Nah, ya, yang saya arsir yang itu. Nah, data ini kalau kita baca pecahannya berapa? Ada 8 kotak, saya arsir 6. Nah, berarti hasil pecahannya itu 6/8 dikali I, itu lebar kelas. Nah, I-nya 10. Nah, gitu. Jadi adik-adik dapatkan ini 7,5 ditambah 50,5, hasilnya itu 58. Nah, ternyata ngitung kuartil 1 pun bisa kita hitung dengan cara yang lebih simpel dengan metode SMART dari matematika asik. Jadi ini cara pengerjaannya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kita lanjut pada paparan berikutnya, menentukan kuartil ketiga atau kuartil ke atas pada data bergolong. Di sini langsung saya sajikan dengan bentuk cara SMART dan cerdas dari matematika asik. Letak Q3 pertama kita tentukan dulu rumusnya, karena kuart berarti Q3 itu 3/4N. Rumusnya Q3 sendiri sama, saya gunakan rumus TB tambah PI. P itu pecahan tadi. Jadi yang pertama Anda tentukan letaknya Q3 dulu. Nah, letak Q3, N-nya sudah kita dapatkan ya, N-nya 40. Berarti Q3 diperoleh sama dengan 3/4 dikali 40. Nah, otomatis adik-adik dapatkan bilangan berapa? Ternyata didapat bilangan 30. Nah, maksudnya adik-adik butuh 30 bilangan yang diurut dari atas, dari kecil ke besar. Nah, ini. Jadi adik-adik butuh 30 bilangan. Ya, mari kita urut ya. Dari yang terkecil ini ada 4 bilangan, 12 bilangan, butuhnya 30 ya, sambil diingat. Berarti kalau saya tambah ke bawah ini masih 22 bilangan, masih kurang kan ya. Nah, ini 22. Kalau saya tambahkan ini 44 lebih. Di sini saya sudah dapat 22 bilangan. Nah, supaya genap 30, berarti saya ngambil bilangan sisanya dari bagian frekuensi yang bawah. Jadi otomatis saya ngambil dari bilangan 12 ini. Otomatis ini menyatakan kelasnya Q3. Jadi selain penentuan letak, Anda tahu kelasnya ya. Nah, kelasnya Q3 berarti pada interval 71 sampai 80. Nah, gunanya apa tadi? Untuk menentukan tepi bawahnya dan seterusnya. Otomatis dari sini adik-adik dapatkan tepi bawahnya. Nah, tepi bawahnya, di bawahnya 7 ini berarti diperoleh 70,5. Nah, ini adik-adik ya. Jadi Anda dapatkan nilai 70,5. Kemudian kalau kita hitung dari bentuk rumusnya tadi, yaitu menghitung Q3, itu rumusnya tetap saya pakai TB ditambah P kali I. P itu singkatan pecahan dari perbandingan data yang dibutuhkan. Kita hitung tadi di sini. Nah, adik-adik butuh 30. Sudah 22. Kurang berapa dari otomatis ini? Karena berselisih 8, adik-adik kurang 8. 8 ngambil dari 12 ini. Diambil 8. Nah, kalau dalam proses menghitung pecahan tadi, saya punya 12 kotak,
saya butuh 8 kotak supaya genap 30. Yang 8 ini yang saya arsir. Nah, otomatis kalau menghitung perbandingan pecahan itu kan yang diarsir dibagi seluruh kotaknya. Itu menyatakan nilai pecahannya. Jadi adik-adik dapatkan tepi bawahnya tadi pada bilangan berapa? 70,5. Lalu pecahannya adik-adik beroleh 8/12. Kemudian I-nya adik-adik dapatkan 10. Nah, selesai. Jadi nilai Q3 kalau disederhanakan diperoleh 70,5 ditambah nilai perkaliannya ini. Otomatis kalau saya kecilkan ini 20 ya. Ini kalau saya kecilkan 20/3 jadinya. 20/3 itu kurang lebih 6,66. Kalau saya bulatkan 2 desimal 6,67. Jadi nilai Q3-nya adik-adik dapatkan. Jadi totalnya kita peroleh 77,17. Nah, demikian menghitung nilai kuartil pada data bergolong. Semoga bisa membantu adik-adik dalam mempermudah penghitungan di bab statistika ini.